Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Besta Kristiani Pardede dengan NIM 2050401. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas mandiri untuk kalkulus vektor dengan judul Kelengkungan dan Komponen Percepatan pada bagian 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas komponen percepatan. Vektor normal satuan utama N sama dengan NT di titik P didefinisikan sebagai berikut. N sama dengan dt per ds per panjang dari dt per ds sama dengan 1 per kappa dikali dt per ds. Seperti pada komponen percepatan di ruang 2 dengan t dikali t sama dengan 1 dan 2t dikali dt per ds, maka diperoleh percepatan sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat dikali t tambah ds per dt dikuadratkan dikali kappa dikali n hingga menghasilkan at dikali t tambah an dikali n. Dan hasil kali titik t dengan a dapat diperoleh sebagai berikut. T dikali a sama dengan at dikali t tambah an dikali t dikali n sama dengan at, atau at sama dengan t dikali a sama dengan turunan pertama dari N dikali turunan kedua dari R, kemudian dibagi dengan panjang turunan pertama dari R. Sedangkan hasil kali silang T dengan A dapat diperoleh sebagai berikut. T dikali silang dengan A sama dengan AT, buka kurung, T dikali silang dengan T, tutup kurung ditambah AN dikali, buka kurung, T dikali silang dengan N, tutup kurung, menghasilkan AN dikali T dikali silang dengan N tutup kurung, sehingga panjang dari T dikali silang A sama dengan AN dikali T dikali silang dengan N sama dengan AN dikali panjang T dikali panjang N sin theta, sehingga menghasilkan A sama dengan N. Atau AN sama dengan panjang dari T dikali silang A sama dengan panjang dari turunan pertama dari R dikali silang dengan turunan kedua dari R per panjang dari turunan pertama dari R. Karena AN sama dengan ds per dt dikuadratkan 2, di mana K sama dengan panjang dari turunan pertama dari R dikuadratkan dikali K, maka diperoleh kappa sama dengan panjang dari turunan pertama R dikali silang dengan turunan kedua dari R per panjang dari turunan pertama dari R yang dipangkatkan 3. Baik teman-teman, pada slide saya memberikan penjelasan tambahan mengenai komponen percepatan pada vektor, di mana di sini kita melihat komponen normal dan komponen singgung pada percepatan. Nah, dimisalkan P sama dengan PT di sebuah titik pada sebuah kurva mulus. Maka vektor normal satuan N sama dengan NT di titik P dapat didefinisikan sebagai berikut. N sama dengan dt per ds per panjang dari dt per ds sama dengan 1 per kappa dikali dt per ds. Maka dt per ds sama dengan kappa dikali N. Karena T sama dengan cos theta I ditambah sin theta J, maka dt per ds sama dengan dt per d theta dikali d theta per ds sama dengan negatif sin theta I ditambah cos theta J dikali d theta per ds dengan T dikali N sama dengan 0. Jadi, N adalah sebuah vektor normal satuan yang tegak lurus terhadap T dan mengarah ke sisi cekung kurva. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus dari vektor percepatan A yang dinyatakan dalam T dan N. Karena panjang F dikali F per panjang F sama dengan panjang F dikali T sama dengan ds per dt dikali T. Maka A sama dengan df per dt sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat dikali T tambah ds per dt dikali dt per dt sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat dikali T tambah ds per dt dikali dt per ds dikali ds per dt. Jadi, percepatan sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat dikali T tambah ds per dt yang dikuadratkan dikali kappa dikali N. Kita telah menyatakan A dalam bentuk sama dengan AT dikali T tambah AN dikali N. Dengan dimana rumus AT yaitu
D kuadrat S per DT kuadrat, dan rumus dari AN yaitu kappa dikali DS per DT yang dikuadratkan 2. Untuk menghitung AN, kita harus menghitung kappa terlebih dahulu. Tetapi hal ini dapat dihindari dengan memperhatikan T dan N yang saling tegak lurus. Akibatnya dapat diperoleh rumus panjang dari A yang dikuadratkan 2 sama dengan AT kuadrat tambah AN kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk kepada contoh soal berikut. Nah, soalnya yaitu sebuah partikel bergerak sedemikian rupa sehingga vektor posisinya adalah RT sama dengan T kuadrat I ditambah 1/3 T pangkat 3J, di mana T lebih besar sama dengan 0. Nah, nyatakan AT dalam bentuk T dan N dan hitunglah ketika T sama dengan 2. Nah, kita lanjut kepada penyelesaian. Yang pertama, kita mencari nilai dari FT. Nilai dari FT-nya yaitu 2TI tambah T kuadrat J. Kemudian, mencari DS per DT, yaitu rumusnya panjang dari FT sama dengan akar 2 dari 4T kuadrat tambah T pangkat 4 sama dengan T dikali akar 2 dari 4 tambah T kuadrat. Kemudian mencari D kuadrat S per DT pangkat 2, di mana hasilnya yaitu 4 tambah 2T pangkat 2 per akar 2 dari 4 ditambah T pangkat 2. Kemudian kita akan mencari kappa DS per DT yang dipangkatkan 2, yaitu sama dengan panjang dari turunan pertama dari X, kemudian dikalikan dengan turunan kedua dari Y, dikurang turunan kedua dari X dikali turunan pertama dari Y, per turunan pertama dari X yang dikuadratkan tambah turunan pertama dari Y yang dikuadratkan, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3/2 dikali DS per DT yang dikuadratkan 2. Jadi rumusnya yaitu sama dengan panjang dari turunan pertama dari X dikali turunan kedua dari Y dikurang turunan kedua dari X dikali turunan pertama dari Y per DS per DT. Maka menghasilkan 2T dikali 2T dikurang T kuadrat dikali 2 per T dikali akar 2 dari 4 tambah T kuadrat sama dengan 2T pangkat 2 per T dikali akar 2 dari 4 ditambah T pangkat 2 sama dengan 2T per akar 2 dari 4 tambah T kuadrat. Jika kita sudah menentukan nilai dari FT, DS per DT, D kuadrat S per DT pangkat 2, kemudian kappa dikali DS per DT yang dipangkatkan 2, maka kita langsung saja memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus AT, di mana rumus AT yaitu D kuadrat S per DT pangkat 2 dikali T tambah DS per DT dipangkatkan 2 dikali K dikali N. Jadi nilai dari AT yaitu ketika kita memasukkan nilai-nilai yang sudah dapat menjadi 4 tambah 2T pangkat 2 per akar 2 dari 4 tambah T pangkat 2 dikali T tambah 2T per akar 2 dari 4 tambah T kuadrat dikali N. Selanjutnya kita akan memasukkan T sama dengan 2 ke dalam rumus AT yang sudah kita temukan tadi, menghasilkan A2 sama dengan 12 per akar 2 dari 8 dikali T ditambah 4 per akar 2 dari 8 dikali N. Jadi hasil dari A2 sama dengan 3 akar 2 dari 2 dikali T tambah akar 2 dari 2 dikali N. Itulah hasilnya. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.